ibarat orang sekolah. Jadi saya sampaikan di awal, kelompok itu fungsinya sebagai kelas belajar. Jadi kalau kita belajar tersebut bukan jadi kelas saja Pak. Di kelompok ternyata juga bisa sebagai kelas belajar, ya kan? Nah, tapi dalam kondisi COVID sekarang ini kelas belajarnya online di rumah masing-masing ya Pak ya. Jadi anak sekolah di rumah masing-masing di sekolah kan ya. Nah, Bapak sebagai kelompok tani itu juga sebagai kelas belajar kelompoknya di fungsinya kan? Nah, yang namanya kelas belajar sebagai kelas belajar tentu ada naik kelasnya. Nah, tahapan sekolah tersebut dari awal dari mana kita mulai? TK kan? TK dulu kalian. Nah, nih dari TK. Jadi kalau anak TK itu kan pelajarannya masih ringan-ringan ya, masih ringan-ringan ya Pak ya, TK tadi. Nah, itu kalau kelompok yang baru dibentuk, itu dia harus mempunyai pengurus dan anggota yang aktif. Itu dia yang pertama, pengurus dan anggota yang aktif. Makanya tadi saya suruh potret, apakah kelompok bapak-bapak itu sudah aktif pengurusnya, sudah aktif anggotanya? Ya. Karena kelompok yang awal dibentuk itu yang kita temukan terlebih dahulu, pengurus dan anggota yang aktif. Nah, ya Pak ya, kalau pengurus yang tidak aktif, bagaimana kelompok tersebut akan berjalan dia? Ya kan? Nah itu pengurus dan anggota yang aktif, itu yang pertama. Nah itu ibarat orang sekolah, itu sekolahnya masih TK itu Pak, pengurus dan anggota yang aktif ini, ya. Nah setelah TK kita naik kelas ya, tamat TK masuk mana? SD. Nah dalam tingkat SD tentu ilmunya semakin meningkat lagi. Demikian juga dengan di kelompok ini. Setelah kelompok tadi mempunyai pengurus yang aktif, tahap selanjutnya kelompok tadi meningkat lagi dia kemampuannya, mempunyai dana bersama yang terus berkembang. Ya, apakah di kelompok ada mempunyai dana bersama yang terus berkembang tadi? Simpan pinjam ada nggak di kelompok? Nggak ada ya? Belum ada, apa-apa. Tadi kalau Pak buat belum ada kan? Ya, tuh yang kedua ya. Naik lagi ke kelas yang selanjutnya, SMP kalau berat sekolah Pak. Nah, kalau tadi kelompok mempunyai dana bersama dia, tentu dana bersama ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mengembangkan usaha bersama di kelompok. Ada tidak? Belum juga. Kenapa belum? Dana bersama tidak ada. Nah seperti itu. Ya. Nah tahap selanjutnya naik lagi kelasnya. Itu SMA. Ya. Berat sekolah SMA. Itu kelompok bisa menjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Bisa enggak? Selama ini kelompoknya. Jadi kelompok itu akhirnya ada dua. Yang pertama dia digraduasi karena menjadi kelompok yang mandiri. Yang kedua dia dipruning karena kelompok tersebut menjadi kelompok yang sudah gagal. Tidak ada lagi kelompok, tinggal nama saja lagi kelompoknya. Sehingga dia dipruning, diputihkan kelompoknya. Nah itu juga jenis kelompok. Ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kelompok-kelompok bapak-bapak yang ada di sini itu nantinya menjadi kelompok yang mandiri, kan? Dan bisa digraduasi, ya, digraduasi dari kelompok yang mandiri. Dan kita harapkan bersama. Nah, kita lihat satu-satu Pak. Bagaimana tadi kelompok memiliki anggota dan pengurus yang aktif ini? Yang pertama, kelompok tadi memperkuat kepercayaan dirinya dan meningkatkan kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurus dipilih secara demokratis. Selama ini sudah ada itu Pak? Udah ya? Udah. Kemudian mempunyai tujuan dan rencana kegiatan. Sudah punya? Kelompok itu tujuannya? Jadi saya sampaikan bahwa kelompok tersebut ibarat kapal yang berlayar di lautan, ya kan? Kalau kapal tersebut tentu mempunyai nakodanya, tentu sudah tahu arah kemana tujuan kapal ini berlayar, ya enggak Pak? Kalau tidak ada tujuan, kemana-mana dia, tidak nyampai kemana, tidak sampai, karena punya tujuan, ya kan? Tak ombak ambing nanti lautan kapalnya, begitu kan Pak ya? Nah kalau itu jelas ya, kemana nih mau dibawanya kapal? Nah demikian juga dengan kelompok, ya kan Pak? Jadi kelompok tersebut harus mempunyai tujuan dan cita-cita kelompok yang jelas. Sudah punya tidak kelompok kita itu? Ada yang sebagian sudah mungkin ya, tapi sebagian belum ya, tidak apa-apa. Nanti silakan Bapak diskusikan dengan penyuluhnya. Tolong kami, kelompok kami ini dibantu, dibimbing untuk merumuskan tujuan dan cita-cita kelompok. Gitu ya Pak ya? Ya.
Kemudian untuk mencapai tujuan, tentu kita membuat rencana, ya kan? Nah, apa rencana yang kita susun ini untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita kelompok kita ini? Kita menyusun rencana kegiatan kelompok. Nah, selanjutnya anggota aktif ya dalam kelompok. Sudah ada tidak di kelompok kita ini? Anggotanya aktif dalam kelompoknya. Apakah selama ini yang aktif di kelompok tersebut pengurusan saja, sementara anggotanya tidak mau tahu dengan kegiatan kelompoknya gitu. Ya, diserahkan sama pengurus semuanya. Ada juga seperti itu. Jadi anggota nggak mau tahu aja gitu kan? Ya. Jadi kalau memiliki anggota dan pengurus yang aktif ini, anggota tersebut juga harus aktif dalam kelompok. Selanjutnya, mempunyai aturan dan sanksi yang disepakati. Ya, tadi kita lihat kan, kelompok tersebut harus mempunyai aturan. Aturan mengenai apa? Ya semua yang berkaitan dengan kelompok. Aturan mengenai keanggotaan. Siapa saja yang boleh menjadi anggota dalam kelompok tadi? Kita buat syarat-syaratnya. Ya, misalnya kelompok kita kelompok padi, misalnya. Tentu petani-petani padi yang bisa bergabung di kelompok kita, ya kan? Kelompok kita kelompok nelayan, tentu nelayan-nelayan yang bisa bergabung di kelompok kita. Nah seperti itu, ya. Yang mempunyai KTP, empat. Yang mempunyai KTP Pekanbaru nggak boleh, gitu. Seperti itu misalnya. Jadi kita buatlah syarat-syaratnya, kita rumuskan bersama-sama. Apa saja syarat-syarat yang menjadi yang bisa menjadi anggota bagi kelompok tersebut. Di yang pertama, peraturan mengenai keanggotaan kelompok tadi harus dibuat, Pak. Selama ini sudah dibuat, Pak? Belum ya? Sudah, ada dibuat ya. Alhamdulillah sudah ya. Kemudian ada apa lagi? Aturan mengenai pertemuan. Kita buat. Kenapa pertemuan kelompok kita nggak ada aktif selama ini? Karena kita selama ini belum ada aturan yang jelas tentang pertemuan tersebut. Kapan pertemuannya? Apakah sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau seminggu sekali? Ya. Karena kelompok-kelompok yang saya lihat selama ini pertemuan itu yang kurang aktif. Ya. Tambah, Bu, COVID Bu katanya kan, nggak boleh kumpul-kumpul. Sebelum COVID pun juga nggak ada pertemuan, gitu kan? Jangan COVID-nya disalahkan gitu ya. Kalau memang ada niat pertemuan, ya kalau sebelum pertemuan, sebelum COVID ada kumpul dengan kelompoknya. Setelah COVID ini bisa kita kan buat grup WA misalnya, grup WA kelompok tani. Bisa kita mungkin bermusyawarah, diskusi bersama tentang permasalahan kelompok kita, ya kan? Nah, coba saya lihat dulu. Mana di antara bapak di sini yang mengadakan pertemuannya setelah tanda ditunda corona ini ya, sebelum corona aja. Terakhir melaksanakan pertemuan bulan Februari, ada nggak? Februari 2020. Ada. Kalau kami pertemuan 1 minggu 1 kali. Wajib ya Pak? Wajib. Pasal kami 1 minggu itu kami gotong royong. Oh gitu. Nah, gotong royong dari kelompok sampai ke anggota-anggotanya.